Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi matematika poin kelima. Poin kelima yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Bentuknya seperti ini ya. Ini contohnya diagram lingkaran, bentuknya seperti namanya, berbentuk lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran seperti ini, kita akan langsung praktek saja melalui contoh berikut. Ada sebuah tabel hasil donor darah PMI. Ada 2 kolom, golongan darah dan banyak kantong darah. Golongan darahnya ada 4, A, B, A, B, O, dan banyak kantong darah yang ada. Kemudian, bagaimana cara membuat data dalam tabel ini diubah menjadi diagram lingkaran seperti ini? Sebelum mempraktekannya, kita harus siapkan bahan-bahan atau alat yang digunakan dalam membuat diagram lingkaran, yaitu ada jangka, ada pensil, ada busur, ada penggaris, ada penghapus. Ini barang-barangnya harus disediakan dulu ya, karena harus menyediakan ini agar hasilnya itu rapi dan akurat. Teman-teman, di buku kalian jangan lupa dibuat garis jaraknya 2 kotak. Ini fungsinya biar rapi. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Itu adalah tabel hasil donor darah PMI ini. Tabelnya ini akan diubah menjadi diagram lingkaran seperti ini. Pertama-tama kita lakukan adalah yang satu adalah menentukan jumlah seluruh data. Perhatikan di sini 70, 63, 35, 112. Ini data ini masing-masing golongan darah itu dijumlahkan. Dicari total banyak kantong darah ini ada berapa. Setelah dijumlahkan data pada tabel ini, banyak kantong darah ditotalkan, hasilnya didapat 280. Dalam diagram lingkaran, untuk pembagian tiap datanya itu harus berdasarkan besar sudut yang disesuaikan dengan melakukan perhitungan. Jadi nanti hasilnya ada berupa sudutnya untuk menggambar bagiannya dan akan diberi persentase. Akan kita cari yang kedua, tahapan yang kedua yang dicari adalah sudut dan persentase. Yang pertama kita cari dulu sudut. Jumlah sudut pada lingkaran adalah berapa? Ada 360 derajat. Bagaimana kita akan membuat pembagian sudut berdasarkan data ini? Data ini tabel ya, golongan darah A ada 70 kantong. Berarti kalau dibuat diagram lingkaran, dia besarnya ada berapa derajat? Golongan darahnya ada 4. Kita cari dulu yang pertama, yang A. Yang A jumlahnya ada 70. Berarti mencarinya adalah besar banyak kantong darah 70 per jumlahnya berapa semua? Jumlah seluruh kantong darah yang ada dalam tabel itu ada 280. Berarti 70 per 280 dikali 360 derajat. Ini cara untuk mencari berapa besar sudut A disesuaikan dengan data yang ia punya, yaitu 70 kantong darah. 70 per 280 kali 360 derajat itu juga bisa diubah menjadi 70 dikali 360 derajat per 280. Ini sama saja bentuknya. Jadi pembagian ini, semua yang di atas ini, 70 dengan 360 ini, semuanya bisa untuk membagi 280 yang letaknya di bawah. Jadi kalau dalam bentuk pecahan, atas itu bagi dengan yang di bawah. Jadi karena nanti untuk mencari golongan A, B, dan O itu sama menggunakan per 280 kali 360 agar lebih mudah menghitungnya, agar lebih singkat waktu yang diperlukan, maka kita sederhanakan 360 per 280 ini disederhanakan untuk mencari golongan darah yang selanjutnya juga. Oke, kita mulai dari kita menyederhanakannya. 360 derajat per 280. Apa kesamaannya? Sama-sama punya 0. Atas coret 1 nolnya, bawah juga coret 1. Sisa 36 per 28. Dibagi berapa? Sama-sama bagi berapa dulu? Bagi 2 boleh. 36 bagi 2. 18 per 14. Dibagi berapa lagi? Bagi 2. Oke. Bagi 2 berapa? 9 per 7. Sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi. Berarti 360 derajat per 280 disederhanakan menjadi 9 per 7. Kembali ke soal untuk mencari golongan darah A, 70 kali 360 derajat per 280 ya. Itu jadi berubah bentuknya menjadi 70 dikali, ini ada derajatnya jangan lupa ya, 9 derajat. Ini derajat di ujung sini, berarti di ujungnya juga harus ada derajatnya. 360 derajat per 280 sudah disederhanakan menjadi 9 derajat per 7. 9 derajat per 7.
Jadi angkanya lebih kecil. Kalau angkanya lebih kecil, jadi menghitungnya diharapkan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Oke, kalau dalam pecahan itu biasanya atas kali atas per, artinya bagi-bagi bawah. Itu juga bisa seperti itu. Tapi kita lihat angkanya ini ada 70. 70 ini bisa langsung dibagi 7 karena dalam pecahan ini sama saja. Pecahan ini kalau dipanjangkan juga artinya sama, ya. Jadi 70 kali 9 bagi 7. 70 langsung dibagi 7 bisa? Bisa, langsung dicoret saja. Berapa 70 bagi 7? Itu 10. Jadi 10 langsung hasilnya dikali 9. Berapa? 10 dikali 9 derajat. 7-nya jangan ditulis lagi karena 7-nya kan sudah habis dibagi 70. 70 dibagi 7. Sudah dicoret hasilnya 10. Jadi sisanya 10 kali 9 derajat. Hasilnya berapa? 90 derajat. Ini golongan darah A. Berarti 63 per 280 dikali 360 derajat. Sama seperti yang golongan A, itu bentuknya bisa diubah seperti ini. Jadi 63 dikali 360 derajat per 280. Karena 360 derajat per 280 ini sudah kita sederhanakan di awal, itu 9 per 7 hasilnya, kita langsung masukkan ke dalam perhitungan selanjutnya. Jadi 63 dikali, ini sudah disederhanakan jadi 9 derajat per 7, jadi 9 derajat per 7. Jadi angkanya lebih kecil, lebih mudah menghitungnya. Lanjut lagi, 63 kali 9, kalau mengalihkan kan butuh waktu lagi. Kalau 63 bagi 7 kira-kira bisa nggak? Kalau bisa langsung dibagi aja. Oh, ternyata bisa. Berapa hasilnya? 63 bagi 7? Hasilnya 9. Taruh angka kecil 9 di atasnya ya. Berarti tulis 63 kan sudah dibagi 7. Jadi selama dia perkalian, bentuknya perkalian 63 kali 9, angka atas ini apapun bisa dibagi dengan 7 ya, walaupun dia tidak tepat di atas 7. Ini 63 kan agak ke kiri sedikit, tapi tetap bisa dibagi dengan angka 7 ya. Ini garisnya juga bisa diperpanjang, sama saja artinya ya. Jadi 63 bagi 7 itu ketemu hasilnya adalah 9. Berarti ditulis di sini adalah 9 kali 9 derajat. Berapa? 81 derajat. Ini untuk golongan B. Untuk golongan darah AB, kita lihat golongan darah AB jumlahnya 35. 35 caranya sama apa? Totalnya 280 kali 360. Di sini langsung dijabarkan jadi 9 per 7 ya. Nggak apa-apa, langsung di ini, menghemat waktu. Tidak usah tulis lagi seperti ini juga tidak apa-apa. Langsung ke 9 per 7. Karena kita sudah cari di awal. Yang penting cara yang di awalnya sudah ditulis. Menyederhanakan 360 per 280 disederhanakan jadi 9 per 7. Jadi 35 kali 9 per 7. Kita sederhanakan lagi. 35 bisa dibagi 7. Hasilnya 5. Jadi 5 dikali yang belum tersentuh 9. 5 kali 9 45 derajat. Ini untuk golongan AB. Sekarang golongan darah O itu 112 jumlah kantongnya per totalnya 280 dikali, tetap untuk cari derajat itu pasti dikali 360 derajat. 360 ini per 280 sudah cari di awal, hasilnya 9 per 7. Balik lagi ke sini, langsung 112 kali 9 per 7. 112 dibagi 7, dicek darahnya ini ya. 112 bagi 7, 11 bagi 7 dulu berapa? 1 kali 7, 7, tulis di bawah 11. 11 kurang 7 hasilnya 4. 4 bagi 7 nggak bisa. 2-nya diturunkan jadi angka 42. 42 dibagi 7 bisa, hasilnya 6. 6 kali 7 lagi 42, hasilnya 42 dikurang 42 hasilnya 0. Maka ketemu jawabannya. 112 bagi 7 adalah 16. Jadi ketika sudah ketemu 112 dibagi 7 hasilnya 16, maka 16 ini akan dikali dengan 9. 16 kali 9 disusun panjang hasilnya 114. Ini untuk golongan darah O. Untuk yang selanjutnya adalah mencari persentase tiap golongan darah. Kita tahu total persen dalam setiap data apapun, total persentase itu adalah 100%. Ini maksimumnya, artinya maksimum tuh yang paling tinggi ya, 100% dalam sebuah data. 100% untuk keseluruhan data itu dihitung 100%. Kita cari persentase dari yang pertama dulu adalah golongan A. Jumlah golongan A itu adalah 70 kantong. Per totalnya tadi kita ingat 280. Baru dikali, kalau sudut tadi jumlah sudut itu 360. Karena jumlah total sudut dalam lingkaran 360.
Sedangkan kalau persentase, total persentase 100%, berarti 70 per 280 dikali 100%. Sama seperti tadi, kita bisa menyederhanakan 70 per 280 ini, kita coret nolnya, atas coret 1, bawah hanya coret 1. Jadi sisa 7 per 28. 7 per 28 ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1 per 28 bagi 7, 4. Jadi 70 per 280 ini disederhanakan di samping ini, langsung ke hitungan menjadi 1 per 4. Ikuti ini, langkah selanjutnya dikali 100%. 1 kali 100 itu berapa? 100. Per itu artinya bagi ya. Pernya ini 4 sendiri aja kan. Ini kalau tidak ada bawahnya itu anggap saja 1. Jadi 4 kali 1 4. Jadi hasilnya 100 bagi 4%. Berapa 100 bagi 4? 25%. Sudah dapat golongan A, maka yang lain juga harus dicari. Untuk golongan B, itu masukkan berapa jumlah kantong pada golongan B, ada 63 per total kantong 280 dikali tetap 100%. Jadi bawah ini 280 sama dikali 100% nya untuk setiap golongan ini sama. Yang membedakan itu hanya atasnya saja, itu berdasarkan data pada tabel. Golongan A berapa kantong, golongan B, AB dan O itu kan berbeda-beda. Golongan B sama ya. Caranya kan kalau atas dengan bawah tidak bisa disederhanakan, bisa dengan atas yang tapi tepi ini yang 100 ya, sama-sama atas, tapi dia enggak pas di atasnya pun enggak apa-apa. Jadi 100 ini nolnya kan ada 2, coret 1. Berarti kalau atas coret 1, bawah juga boleh coret 1. Ini nggak boleh dicoret lagi karena bawahnya nggak ada lagi 0. Jadi sisa 63 per 28 kali 10 ya, 63 per 28 kali 10 karena nolnya sudah dicoret. Kemudian 63 per 28 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 7, sama seperti yang tadi ya. 9 per 4 jadinya sekali 10. Nah ya, ingat ya, hanya sisa 10 karena nol yang di sini sudah dicoret. Jangan dimasukkan 100 lagi karena sudah dicoret tadi. Jadi sisanya adalah 10. 9 per 4 kali 10. Atas kali atas. Ingat perkalian dalam pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau bawah tidak ada temannya, berarti dia sendiri saja tulisnya. 9 kali 10, 90 per 4 karena dia sendiri. 90 dibagi 4 berapa? Bagi 4 kita gunakan susun panjang. Dari angka 9 dulu yang dibagi. 9 dibagi 4 hasilnya 2. 2 kali 4 8. 9 kurang 8 1. 1 bagi 4 nggak bisa. 0 ini turunkan ke bawah jadi angka 10. 10 dibagi 4 hasilnya 2. Taruh di atas lagi di samping 2 ya. Tulis 2-nya 2 kali. 2 dikali 4 berapa? 8. Tulis di bawah 10. 10 kemudian dikurang 8 hasilnya 2. 2 bagi 4. Tidak bisa. Turunkan atas ini tidak ada lagi yang bisa diturunkan, maka dia akan minjam keluar, tapi dengan catatan di atas dikasih koma. Ya, dikasih koma dulu baru dia bisa ditambahkan angka 0. Jadi angka 20. 20 dibagi 4 baru ketemu hasilnya 5. Tulis di samping koma. 5 dikali 4 hasilnya, tulis di bawah 20 hasilnya sama 20. Dikurang hasilnya 0. Kalau hasilnya sudah 0 berarti sudah ketemu, jawabannya adalah 22, jadi 90 dibagi 4 hasilnya 22,5%. Itu untuk golongan B. Ini untuk golongan AB. Ya, sama ya, nolnya dicoret ya antara 280 dan 100. Ini nolnya coret 1-1, jadi sisa 35 per 28 kali 10. Ingat ya, kali 10 karena nolnya sudah dicoret. 35 per 28 disederhanakan jadi 5 per 4. 5 per 4 kali 10 ya. 10 ya, karena nolnya sudah dicoret dengan 280 ini 1. Jadi tinggal nolnya 1, jadi angka 10. Atas kali atas, 5 kali 10 per bawahnya cuman ada satu angka 4. Tulis saja 4. Ya, 50 bagi 4 berapa? Nah, ini caranya. Kalau pembagian pistol 50 bagi 4, 50 di dalam sangkarnya, 4 di luar. 5 dulu. 5 dibagi 4, 1. Tulis atasnya 1 dulu. 1 kali 4, 4 tulis di bawah 5. Kemudian 5 dikurang 4 hasilnya 1. 1 bagi 4 tidak bisa, berarti pinjam. Turunkan nolnya jadi angka 10. 10 dibagi 4 hasilnya 2, tulis di samping 1. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 terus di bawah 10. 10 baru dikurang 8 hasilnya 2. 2 bagi 4 bisa? Tidak bisa, berarti dia pinjam keluar. Soalnya yang di sini tidak ada lagi yang bisa diturunkan, dah habis angkanya. Kalau minjam dari luar, berarti di sini dikasih koma, baru jadi angka 20. 20 bagi 4 hasilnya 5, tulis di setelah koma. 5 dikali 4 lagi 20, dikurang hasilnya 0. 20 kurang 20 hasilnya 0. Kalau hasilnya sudah 0 berarti sudah ketemu jawabannya. 12,5. Jadi 50 dibagi 4 hasilnya 12,5. Ya, ini ya. Untuk golongan O juga sama. Ini caranya. Jika sudah selesai mencari sudut dan persentase setiap golongan, hasilnya itu direkap menjadi seperti ini. Dari golongan A, B, AB, dan O, dari sudutnya diurutkan dan persentasenya ditulis. Ini agar memudahkan kita dalam membuat diagram lingkarannya. Ini sudut-sudutnya diperhatikan, inilah yang akan menjadi pembagian sudut dalam lingkaran, dalam diagram lingkarannya. Pertama-tama kita harus siapkan jangka.
Selanjutnya, kita akan membuat diagram lingkaran berdasarkan sudut-sudut yang sudah diketahui. Pertama-tama tentukan titik pusat lingkaran. Buat titik. 1 titik saja. Titik ini yang akan menjadi titik pusat lingkaran. Ini jangka. Buatlah lingkaran. Dengan titiknya tidak boleh bergerak ya. Ya, kita buat lingkaran. Hati-hati jangkanya jangan sampai tergeser. Oke, sudah selesai. Sudah terbentuk satu lingkaran penuh. Total sudut ini adalah 360 derajat. Selanjutnya kita akan membuat pembagian golongan darahnya berdasarkan sudut ya. Kita sediakan busur derajat dan pensil. Kita harus jelas menulis titik pusat lingkaran tadi di sini. Oke, mulai dari golongan A itu adalah 90 derajat. Kita lihat ini dalam busur. Ini ada namanya nih. Ya, ini adalah ujung ini. Ini titik. Titik ini harus letaknya di titik pusat lingkaran. Ini ada namanya skala luar dan skala dalam ya. Ini mungkin sudah agak pudar ya. Ini mulainya nolnya di sini ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini untuk skala dalam. Skala luarnya ini nolnya di sini. Ya, beda. Ya, ini skala luar, ada skala dalam, ada skala luar. Yang pertama kita buat yang golongan A dulu ya. Ingat titiknya, titik pusat lingkaran harus pas tepat di tengah-tengah ini. Pas. Kita tentukan dulu garis awalnya. Harus tentukan titik pusat dan garis awal. Misalnya garis awalnya di sini. Oke. Nah, kita buat 90 derajat golongan A dengan garis awalnya seperti ini dan titik pusatnya di sini. Pas. Ini harus pas titik pusat dengan tengah-tengah tadi dan garis awalnya juga harus pas dengan garis bawahnya. Ini kita mulainya di skala bawah ya. Nolnya mulainya dari skala bawah. Skala di dalam maksudnya. Ini skala luar kan 180. Yang mulainya dari 0 ini yang sesuai dengan garis awalnya itu adalah skala yang di dalam. Nolnya ini kita lihat di mana letak 90 derajat. Oke, di sini. Berarti lihat ujungnya. Kita kasih ujung. Titik di ujungnya yang tanda 90 derajat. Kasih titik. Kecil aja. Nah, sudah. Baru dari titik pusat ini buatlah garis sampai ke titik ini. Tapi jangan melebihi lingkaran. Ini hanya sebagai tanda saja. Nah, jadi ini. Buat garis. Maka ini adalah besar 90 derajat untuk golongan darah A. Gol A 90 derajat. Selanjutnya golongan darah B itu ada 81 derajat. Kita garisnya tetap ini ya, nih tetap. Tapi kita agak ke bawah sedikit. Ya, ingat titik pusat harus sama dengan titik busur. Garis awal juga harus sama dengan garis awal busur. Ini, kalau ini mulainya dari sini ya. Ini pakai yang nolnya, ini kan garis awalnya nih untuk membuat 81 derajat. Nolnya di mana? Oh, di luar. Ini skala dalam, ini skala luar. Berarti mulainya dari luar nolnya. Jadi lihat 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, 81 di mana? Garis 80 berarti lebih sedikit saja. Di sini dia kasih titik saja. Kasih titik kecil. Oke, kemudian tarik garis dari titik pusat lingkaran ke titik yang menunjukkan sudut 80 derajat. Ini harus pas ya, harus teliti. Dari titik pusat lingkaran ke titik yang menandai 81 derajat. Oke, berarti ini adalah sudutnya 81 derajat, golongan darah B. Lanjut lagi golongan darah AB. Kita mulainya dari sini lagi, ini garis awalnya. Dan ini titik pusatnya tetap. Ini, titik ini. Dalam busur harus sama dengan titik pusat lingkaran. Kemudian garis awalnya harus sama dengan garis busur, harus dirapatkan. Oke. Sudah dirapatkan, titiknya sudah ketemu dengan titik, garis awal harus ketemu dengan garis awal pada busur derajat. Oke, garis awal busur derajat ini mulainya di nolnya di mana? Di luar atau di dalam? Skala dalam atau skala luar? Oke, skala luar. Kita ingat golongan AB 45 derajat. Oke, lihat angka luarnya 0, 10, 20, 30, 40, 45. Berarti tengah-tengah sini. Berarti titiknya di sini. Ya. Buat titik kecil aja. Dah. Sudah ditandai, baru tarik garis dari titik pusat lingkaran ke titik yang menandakan 45 derajat tadi. Tapi garisnya jangan sampai melebihi lingkaran. Hanya titiknya itu dihubungkan, sudah sama. Titik ketemu titik, sudah rata, baru tarik garis. Tapi garisnya jangan sampai ketemu kalau dia di luar lingkaran ya. Ya. Berarti ini adalah sudutnya 45 derajat. Ini golongan darah AB. Oke, untuk golongan darah O 144 derajat itu kan sudah terakhir ya. Berarti ini sisanya, ini 144 derajat. Ini golongan darah O.
Apakah ragu? Coba kita hitung. Ya. Ini kan sudah dipelajari kelas 4 kan, penghitung sudut. Jadi ini titik ketemu titik pada busur. Garis awal harus ketemu garis awal juga. Nah, lihat, ini garisnya nih, angka berapa? Oke, di sini ya, pas kan? Ini 140, ini 150, berarti agak lebih dikit. Berarti ini benar, 144 derajat golongan darah. Oh, berarti sudah dibagi berdasarkan derajat yang dihitung sesuai dengan datanya masing-masing golongan darah. Ini untuk menggambarnya. Jadi derajat ini gunanya untuk menentukan besar bagian dalam gambar diagram lingkarannya. Kemudian untuk lebih akurat lagi datanya dimasukkan nilainya persentase. Berarti golongan darah A 25%, tulis besar-besar. Golongan darah B 22,5%. Golongan darah AB 12,5%. Golongan darah O 40%. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram lingkaran. Jadi sudutnya ini hanya untuk menentukan bentuknya dalam gambar diagram lingkaran ya. Ini persentasenya. Ya, sudah selesai.